Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan UTS Termo ya, guys. Jadi langsung aja kita baca soalnya. Koefisien ekspansi volume beta dan kompresibilitas isotermal kappa berturut-turut dirumuskan seperti ini nih, yaitu beta sama dengan 1/V, do V, do T dengan konstannya dibikin tekanan gitu. Jadi kalau ada simbol bracket kayak gini, apa ya, kurung lalu P, berarti mengindikasikan bahwa dia itu tekanannya dibikin konstan gitu. Alhasil dia simbolnya bukan lagi pakai D, tapi pakai do. Oke, jadi ini tuh dibaca do ya. Nah, jadi kita punya kedua persamaan ini, di mana diketahui suatu gas memiliki nilai beta sama dengan R per PV dan kappa sama dengan V per A min RT. Dengan R konstanta gas universal dan A konstanta positif, tentukan persamaan keadaan gas gitu. Jadi kita tulis dulu persamaan yang diketahui nih. Maksudnya persamaan yang ada gitu. Biar kita bisa meninjau nih, yaitu beta sama dengan R per PV nih. Lalu ada kappa sama dengan V per A min RT. Ini aku rapiin bentar ya. R per PV. Nah, dari kedua persamaan ini kita lihat nih, ada berapa variabel yang bisa berubah gitu. Di sini kan ada P, ada V, ada suhu nih. Oke? Di mana kita disuruh menentukan persamaan keadaan gitu. Disuruh menentukan eh, persamaan keadaan. Oke, aku kotakin dulu. Persamaan keadaan. Nah, kalau misal belum ingat, persamaan keadaan itu secara umum, mungkin aku tambahin secara umum ya, biar kalian enak gitu memahami gitu. Bisa dituliskan sebagai dari fungsi-fungsi bebasnya gitu, fungsi-fungsi yang bisa berubah gitu. Oke, nah ini variabel keadaannya ya. Nah, karena kita udah punya nih definisi dari persamaan keadaan gitu, sekarang kita bisa milih salah satu gitu. Antara kita mau P, kalau kita milih P, eh, kalau kita milih P berarti fungsinya V sama T gitu. Kalau kita milih V, itu fungsinya yaitu T sama P gitu. Kalau kita milih T, berarti fungsinya V sama P gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat nih ya, definisi dari beta sama kappa itu adalah do V sama do V per do T sama do V per do P nih. Ada komponen nih. Oke. Berarti kita bisa menebak eh, istilahnya kayak ansatz gitu, menebak bahwa fungsinya, fungsinya itu V T, P gitu. Jadi fungsi
volumenya fungsinya dari tekanan terhadap tekanan dan suhu. Tuh, oke, kita udah tahu nih. Nah, alhasil kita diferensial total gitu. Kita diferensial total. Jadi kita harus biasa ya dengan diferensial total gitu. Gimana? Do V per do apa? Do T ya. Dengan tekanan konstan kali dt plus do V per do P tekanan tekanan apa nih? Tekanan apa suhu? Suhu ya. Suhunya dibuat konstan gitu. dP. Oke, ini merupakan diferensial total. Nah, dari definisi kita dapat apa? Mungkin aku taruh sini deh. Dari definisi beta itu kan satu per V, do V per do T tekanan konstan ya. Maka kita dapatin do V per do T tekanan konstan itu sama dengan beta kali V gitu. Katakanlah ini persamaan satu gitu. Ntar, biar cukup. Oke. Nah, dari kappa itu kita dapat satu per V, do V per do P dengan tekanan konstan. Sorry, suhu konstan gitu. Sorry, sorry. Sudah sore gitu. Jadi do V per do P suhu konstan itu sama dengan kappa dikali volumenya. Ini persamaan 2. Oke. Nah, kalau kita punya nih ini persamaan 3, maka kita bisa substitusi 1 sama 2 itu ke 3 gitu. Nah, bakal jadi gimana? Ini kita tulis dV aja ya, biar mempersingkat itu. Dv per dot tadi jadi apa? Ingat nggak? Jadi beta kali V gitu. Beta kali V gitu. dt ditambah, ini jadi apa? Kappa dikali V dp gitu. Oke, sebentar. Oke, aman. Nah, dari sini terus kita apain gitu? Kan kadang bingung ya, mau ngelanjutinya itu gimana gitu. Kan kita udah punya fungsinya itu. Beta sama dengan apa, kappa sama dengan apa gitu. Jadi, kita tinggal masukin aja gitu. Definisi betanya R per PV dikali V dt ditambah kapanya ini kan V per A min RT. V per A min RT gitu. VdP. Nah, kita sederhanain ini jadi dV sama dengan R per P dt ditambah V kuadrat per A min RT dP. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan umumnya gitu. Nah, sekarang kita mau khususkan gitu. Kan kalau dalam suatu situasi tertentu, itu kan ada beberapa kasus yang unik gitu. Contoh, eh, misal kita mau ke kasus isotermal, di mana isotermal itu kan suhunya dibuat konstan ya, suhunya konstan. Nah,
suhunya dibuat konstan itu indikasi apa? Indikasinya dt-nya sama dengan 0 gitu. Berarti kita punya dV sama dengan R per P kali 0 ditambah apa? V kuadrat per A min RT dikali dP. Lalu kita berarti punya apa nih? Kita ini kan 0 ya hasilnya. Lalu kita sederhanain V sama V, fungsi P sama fungsi P gitu. Oke, berarti kita punya dV per V kuadrat sama dengan dP per A min RT. Ingat guys, eh, R di sini dibuat konstan. Oke, kita kan kasusnya isotermal. Jadi kalau kita integrasikan, ini kan menjadi integral dari volume awal, oke, V0 ke volume akhir dari V pangkat min 2 dV sama dengan sama dengan A min RT itu konstan bisa dikeluarin gitu. Jadi jangan terkecoh gitu. Dari P0 ke P dP. Nah, dari sini itu kan tinggal integrasi aja ya. Gampang. Maksudnya kalau udah gini tuh tinggal main-main integrasi aja gitu. Oke. Nah, ini integrasinya apa? Kalau misal udah terbiasa, ini kan bakal jadi minus, kan min 2 tambah satu kan min satu ya, berarti minus. Satu per min satu minus dikali V pangkat min satu atau satu per V. Dengan batas. Mungkin kenapa kok nggak pakai konstanta? Sebenarnya ada. Cuman karena kita pakai integral tentu, maka konstantanya pasti saling cancel gitu. Tapi nggak apa-apa kita pakai aja. Takutnya ada yang bingung gitu. Ini jadi P plus C dengan batas P0 per P gitu. Yang ini jadi apa? Minus satu per V plus C dikurangi minus satu per V0 ditambah C. Yang ini jadi satu per A min RT P. Ntar, aku pakai kurung kotak aja ya. P plus C dikurangi P0 min C. Nah, coba perhatiin. Ini sama ini cancel nih. Ini sama ini cancel gitu. Oke. Nah, itulah kenapa aku bilang tadi eh, aku tadi awal-awal nggak masukin C gitu. Yang ini minus kali minus jadi plus kan. Ini jadi satu per V0 min satu per V sama dengan satu per A min RT dikali P min P0. Nah, dari sini kita dapetin apa? eh Kalau misal aku ini pindah sini, ini kan jadi 0, ini jadi satu per V min satu per V0 plus P min P0 per A min RT gitu. Atau biar ini jadi satu ya, ini jadi P min P0 per A min RT. Nah, ingat ini tuh fungsi keadaan. Jangan sampai lupa gitu. Nih, persamaan keadaan itu. Jadi kita udah ketemu gitu. Salah satu persamaan keadaan yang kita cari gitu. Kan ini udah fungsi V, udah fungsi P, udah fungsi T sama dengan nol gitu. Oke.
Nah, sekarang kita mau cari kasus khusus kedua gitu. Tadi kan saat suhunya konstan. Gimana kalau saat tekanannya konstan? Atau biasa kita sebut sebagai isobarik. Kasih warna beda aja deh. Isobarik. Nah, isobarik itu tekanan konstan. Apa efek dari tekanan konstan? Itu adalah dP-nya sama dengan nol. Oke. Nah, dari situ kita kan dapat tadi persamaannya apa ya? Nih ya, aku copy aja nih biar cepat ya. Aman. Oke, aku copy ke sini. Berarti kan DP-nya sama dengan nol. Kita masukin nol. Berarti yang ini jadi nol, dV sama dengan R per P dt gitu. Nah, kita integralkan langsung dari V0 ke V, dV. Yang ini R per P-nya konstan kan? Kan P-nya dibikin konstan. Integral T0 T dt gitu. Ini integral jadi V plus C, integral batasnya V0 ke V, sama dengan R per P, eh, T plus C, T0, T itu batasnya. Nah, kalau kayak gini kan tinggal V plus C, main aljabar aja kan, V0 min C. Ini R per P, ini T plus C, min T0, min C. Ada yang bisa di cancel nih, C sama min C, C sama min C. Sehingga kita bisa mendapati persamaan keadaan yang lain, itu ini kan R per P ya, T min T0. Sehingga kalau misal kita nih jadiin satu ruas, ini kan menjadi V min V0 min R per P T min T0 sama dengan nol gitu. Nah, ini persamaan keadaan yang lain gitu. Oke, itu persamaan keadaan. Persamaan keadaan. Kenapa disebut persamaan keadaan? Kita review lagi. Apa sih yang dimaksud persamaan keadaan itu? Persamaan keadaan itu saat ada fungsi dari variabel keadaan yang ada di suatu sistem itu akan sama dengan nol, maka dapat dikatakan sebagai persamaan keadaan gitu. Oke, mungkin untuk kali ini aku cukupkan ya. Semoga bermanfaat buat persiapan termo kalian. eh Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada suatu koreksi bisa kasih di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.